Shalom, salam sehat, dan bertemu lagi di ibadah doa Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng, Jakarta. Kita masih berdoa di rumah kita masing-masing, tapi dari Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng, saya akan membaca bagian firman Tuhan yang melandasi doa-doa kita pada malam hari ini. Itu dari Mazmur 9 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Yaitu Mazmur 9 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, saya akan membacanya untuk kita. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, Ya Maha Tinggi. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari pembacaan kita ini, yang menjadi pokok renungan kita adalah antusias kepada Allah. Antusias kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan antusias? Semangat, ada kegairahan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi yang kita alami saat ini kadang membuat kita tidak sedikit orang yang jadi patah semangat, tidak antusias dan tidak bergairah lagi. Karena melihat persoalan begitu besar, kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat ini. Dalam bagian firman Tuhan ini, Daud juga menceritakan pengalaman hidup. Daud juga mengalami pergumulan yang sangat dahsyat dalam kehidupannya. Hampir-hampir nyawanya juga melayang oleh karena musuh-musuhnya. Tapi kondisi itu tidak membuat Daud menjadi lemah. Tetapi dia tetap antusias kepada Allah. Puji nama Tuhan, biarlah pengalaman Daud ini juga menjadi pengalaman bagi kita, mendorong kita untuk tetap setia dan antusias kepada Allah kita. Dalam kondisi apapun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa buktinya? Kita melihat bahwa Daud ini antusias kepada Allah. Kita perhatikan dalam ayat yang kedua. Tadi dikatakan bahwa aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Bukti bahwa Daud ini antusias kepada Allah, dia mengatakan aku bersyukur kepada Allah dengan seluruh hidupku, dengan segenap hatiku. Artinya seluruh hidup dan segenap hatinya bersyukur kepada Allah. Mengapa dia bersyukur? Membuktikan bahwa dia antusias kepada Allah. Apakah dia bersyukur hanya karena dia bebas dari tangan musuh? Tetapi saudara, kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini, kondisi-kondisi yang dialami tidak menghalangi dia untuk tetap bersyukur kepada Allah. Bersyukur ini juga penting bagi kita sebagai umat Tuhan. Disitulah letak kekuatan kita sebagai orang-orang Kristen. Tahu bersyukur kepada Allah. Tahu mengagungkan segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu dengan segenap hati kita. Kita tetap serahkan kepada Tuhan. Bukan setengah-tengah, tapi seluruh dan segenap hati kita bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, apa buktinya bahwa Daud ini dikatakan bahwa dia antusias kepada Allah? Masih kita perhatikan dalam ayat yang kedua bagian terakhir, dikatakan bahwa aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Puji nama Tuhan. Bukti bahwa Daud ini antusias kepada Allah adalah dia mau menceritakan segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Apa perbuatan Tuhan yang ajaib? Apa artinya ajaib? Berarti sesuatu hal yang di luar kemampuan kita. Kita tidak bisa mampu menyelami dan mengertinya.
Tapi Tuhan melakukan segala sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu yang kita katakan ajaib. Itu yang Daud ingin ceritakan, bukti bahwa Daud ini antusias kepada Allah adalah dia mau menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup Daud. Apa perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan Daud? Yaitu tentang bagaimana dia melewati masa-masa sulit yang ia dalam perjalanan hidupnya. Dan secara khusus hampir mati di tangan musuhnya. Tetapi oleh keajaiban Tuhan, Daud boleh melewati masa-masa sulitnya. Itulah yang Daud ingin ceritakan. Keajaiban-keajaiban Allah itu dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita juga menceritakan keajaiban-keajaiban Tuhan itu dalam kehidupan kita. Apa keajaiban Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita, yang kita alami dalam kehidupan kita. Jikalau kita ada sampai hari ini, itu adalah keajaiban Tuhan. Jikalau kita boleh bergerak pada hari ini, itu adalah keajaiban Tuhan yang sudah menuntun kita melewati perjalanan-perjalanan hidup kita. Mungkin juga masa-masa sulit yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin juga masa pandemi yang kita hadapi saat ini. Tapi pengalaman itulah yang kita ceritakan. Keajaiban-keajaiban itu yang kita ceritakan kepada dunia. Itu adalah satu bukti bahwa kita antusias kepada Allah. Dan yang ketiga, kita perhatikan dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau. Bersukacita dan bersukaria karena Tuhan. Apa yang membuat kita bersukacita hari ini? Apakah karena kita ganteng? Apakah karena kita kaya? Apakah karena kita hebat? Tidak salah. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang sangat penting di sini adalah bahwa kita mau bersukacita oleh karena Tuhan. Kecantikan bisa luntur, harta kekayaan bisa habis, dan kesehatan kita juga bisa merosot. Tetapi apabila kita bersukacita karena Tuhan, maka kita tidak akan kecewa dalam kehidupan kita. Bersandar sepenuhnya dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya sukacita kita itu adalah karena Tuhan. Inilah bukti bahwa kita antusias kepada Allah. Kita bersukacita oleh karena Tuhan. Dan yang terakhir, pada ayat yang ketiga juga bagian terakhir mengatakan, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Bermazmur bagi Allah yang maha tinggi. Kita menaikkan segala puji-pujian kita. Mazmur artinya di sini adalah nyanyian, kumpulan puji-pujian. Artinya segala sesuatu yang keluar dari mulut kita adalah pujian kita. Mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan kebesarannya dalam kehidupan kita. Itulah yang kita patut ceritakan sebagai bukti bahwa kita antusias kepada Allah. Kita menceritakan, kita mengagungkan, kita menaikkan segala puji-pujian kita karena Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan ini mengingatkan kita. Dan kita bisa nilai pribadi kita masing-masing. Apakah saya antusias kepada Allah? Bagaimana kita tahu bahwa kita antusias kepada Allah? Adakah kita bersyukur kepada Allah dengan segenap hati kita? Adakah kita mau menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan kita? Adakah kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan? Adakah mulut kita mengagungkan, meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita? Jikalau kita melakukan hal ini adalah suatu bukti bahwa kita antusias kepada Allah. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita tetap antusias kepada Allah kita yang luar biasa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.